Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Reja dari kelas 12 TPL SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dunia industri. Apa dunia industri, perbedaan industri manufaktur dan jasa, industri hulu dan hilir, dan macam dunia industri. Sebelum masuk ke materi dunia industri, mari kita pahami apa pengertian dunia industri. Pengertian industri dalam arti luas, suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Produk industri tidak hanya berupa barang manufaktur, tapi juga dalam bentuk jasa pelayanan. Contoh hasil produk dalam bentuk jasa seperti perbankan, asuransi, transportasi, jasa pengiriman barang, dan sebagainya. Industri jasa adalah servis industri, adalah industri yang bergerak dalam bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani maupun aktivis industri yang lain, serta dapat juga memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat konsumen. Industri jenis ini biasanya melakukan aktivitas di dalam suatu gedung perkantoran. Perbedaan dasar industri manufaktur dan industri jasa. Dalam pengertian jasa, tentu kita dapat menemukan perbedaan dasar antara kedua jenis industri tersebut seperti berikut. Industri manufaktur memiliki kemungkinan yang kecil dalam hal kontak langsung dengan konsumen karena aktivitas industri tersebut lebih banyak dilakukan dalam suatu pabrik, sedangkan industri jasa memiliki pegawai khusus yang bertugas untuk melayani para konsumen. Industri manufaktur merupakan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga dapat digunakan oleh para konsumen dan masyarakat umum. Sedangkan industri jasa yang menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Produk dari industri manufaktur bersifat tahan lama dan bersifat fisik, memiliki wujud, sedangkan industri jasa tidak berwujud. Hasil keluaran produk dari industri manufaktur dapat disimpan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan hasil dari industri jasanya dapat dinikmati. Jangka waktu kerja industri manufaktur relatif lebih lama jika dibanding dengan industri jasa. Industri hulur dan hilir. Industri dapat digolongkan dalam beberapa kategori, salah satunya yang berdasarkan proses produksi yang sering disebut dengan industri hulu dan hilir. Berikut penjelasan masing-masing. Industri hulu merupakan industri yang hanya melakukan proses pengelolaan bahan mentah menjadi produk antar setengah jadi, atau dengan kata lain hanya menyediakan bahan baku atau proses pengelolaan industri lain. Contoh industri kayu lapis, pabrik mesin, pabrik baja, dan lain sebagainya. Khusus industri migas, biasanya industri hulu meliputi tahap eksplorasi sampai dengan pengeboran minyak bumi. Industri hilir merupakan industri yang mengelola bahan setengah jadi menjadi produk jadi, sehingga industri ini menghasilkan produk yang telah siap digunakan oleh masyarakat. Contohnya industri makanan, industri otomotif, industri pesawat, dan pabrik mebel. Khusus industri migas, pada dasarnya industri hilir meliputi proses pengelolaan minyak bumi hingga pemanasan. Ada bermacam jenis industri yang dapat ditemukan di Indonesia. Berikut ada macam-macam industri, yaitu 1. Industri primer. Industri primer berkaitan dengan produksi barang dengan bantuan alam. Ini adalah industri yang berorientasi alam, yang membutuhkan usaha manusia yang sangat sedikit. Contoh pertanian, kehutanan, perikanan, holikultura, dan yang lain seperti contoh industri non-ekstraktif. Industri sekunder. Industri ini akan terlibat dalam produk ulang dan perbanyak rempah, tanaman, hewan tertentu. Dengan objek penjualan, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, misalnya pembibitan tanaman, pemeliharaan ternak sapi, unggas, peternakan, dan lain-lain. Untuk industri ekstraktif. Industri ekstraktif berkaitan dengan ekstraksi atau pengambilan barang dari tanah, udara, atau air. Umumnya produk industri ekstraktif masuk dalam bentuk mentah dan digunakan oleh industri manufaktur dan konstruksi untuk memproduksi produk jadi, misalnya industri pertambangan, mineral, batu bara, industri minyak, biji besi, kayu dan karet dari hutan, dan lain-lain. Industri manufaktur bergerak dalam mengonvermasikan bahan baku menjadi produk jadi dengan bantuan mesin dan tenaga kerja. Barang jadi bisa berupa barang konsumen atau barang
barang-barang misalnya tekstil, bahan kimia, industri gula, industri kertas, dan lain-lain. Industri konstruksi konstruksi mengambil pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, jalan, bendungan, kanal, dan lain-lain. Industri ini berbeda dengan industri jenis lain karena dalam hal barang industri lain dapat diproduksi di suatu tempat dan dijual di tempat lain, tapi barang yang diproduksi dan dijual oleh industri konstruktif dipasang di suatu tempat. 6. Industri jasa. Di zaman modern, sektor jasa memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dinamai sebagai industri jasa. Industri utama yang termasuk dalam kategori ini meliputi industri perhotelan, industri pariwisata, industri hiburan, dan lain-lain yang merupakan perjabaran dari contoh industri fasilitif. 7. Industri kuartel merupakan industri yang melibatkan penggunaan industri teknologi tinggi. Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan ini sering berkualifikasi tinggi dalam bidang pekerjaan mereka. Perusahaan riset dan pengembangan adalah tipe bisnis yang paling umum di sektor ini, merupakan salah satu contoh industri menengah. 8. Hasil barang. Semua proses akan menghasilkan barang produksi sama terkait dalam satu atau dengan yang lain. Contohnya, bahan baku kapas diekstrak oleh industri primer. Kapas kemudian bisa diubah menjadi barang pakai di industri sekunder. Industri tersier mengklaim barang dari majalah dan surat kabar. Industri kuartel mungkin melibatkan produk yang diiklan atau diteliti untuk memeriksa apakah item pakaian memenuhi standar yang diklaim juga. Berikut adalah macam-macam industri berdasarkan kekuatan tenaga kerja. Industri skala besar. Industri yang mempekerjakan sejumlah besar buruh di setiap unit disebut industri berskala besar. Industri tekstil, kapas, atau jute adalah industri berskala besar. Industri skala menengah yang merupakan mempekerjakan tidak banyak atau sangat kecil jumlah buruh dimasukkan ke dalam kategori industri skala menengah. Industri daur, industri radio, dan televisi adalah beberapa contoh industri skala menengah. Industri skala kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan yang mempekerjakan jumlah kecil buruh disebut industri skala kecil. Berdasarkan barang baku dan barang jadi, industri yang diklasifikasikan berdasarkan bahan baku dan barang jadi adalah 1. Industri berat. Industri yang menggunakan bahan baku berat dan menghasilkan produk dari kategori yang sama disebut industri berat. Industri besi dan baja menyajikan contoh bagus industri berat. Industri ringan. Industri ringan merupakan bahan baku ringan dan menghasilkan produk jadi yang ringan. Penggemar listrik, mesin jahit adalah industri ringan. Atas dasar kepemilikan, sejak dimulainya rencana pengembangan ekonomi di Indonesia India, industri dibagi dalam 4 kelas berikut. Industri sektor swasta. Industri dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang dikelola dan dimiliki oleh pihak swasta disebut industri sektor swasta. Industri sektor publik. Industri yang dimiliki bersama oleh perusahaan swasta dan negara atau agensinya yang bersama-sama mengembangkan industri tersebut jatuh dalam kelompok industri sektor gabungan. Sektor industri koperasi. Industri yang dimiliki dan dijalankan secara kooperatif atau sekelompok orang yang pada umumnya produsen bahan baku industri tertentu seperti pabrik gula yang dimiliki dan dijalankan oleh petani disebut industri sektor koperasi. Pada dasarnya sumber bahan baku atau dasar sumber bahan baku industri diklasifikasikan sebagai berikut. Industri berbasis agro. Industri berbasis agro adalah industri yang memperoleh bahan baku dan pertanian tekstil kartun, tekstil goni, gula, dan minyak sayur merupakan industri abstraksi kelompok industri berbasis agro. Industri berbasis mineral. Industri yang menerima bahan baku terutama dari mineral seperti industri besi dan baja, aluminium, dan semen termasuk kategori tersebut. Sekian dari presentasi dari penjelasan di atas. Untuk kita dapat menyimpulkan bahwa dunia industri memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia saat ini. Tanpa daya perindustrian, maka kebutuhan masyarakat tidak akan tercukupi karena sebagian besar kebutuhan masyarakat berasal dari hasil industri seperti makanan, aksesoris, konstruksi, bangunan,
teknologi, perbankan, jasa pengiriman, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.